Buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di Zoom ya, di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan sudah memasuki minggu-minggu terakhir ya atau pertemuan-pertemuan terakhir. Saya harapkan kalian semua di kelas B ini tetap memberikan yang terbaik untuk perkuliahan kita. Saya cek dulu ya yang sudah hadir di sini. Arfa Fauzia. Hadir Bapak. Aulia Nur Anissa. Aulia Nur. Rahman Zain Nur Hakim. Windy Riani. Hadir, Pak. Rian Herdiansyah. Sustia Ersa. Sustia. Andira Fadia. Nina Darmayanti. Hadir Bapak. Rima Nur Azizah. Hadir Pak. Dafabian. Riana Alvina. Hadir Pak. Muhammad Naufal. Hadir Pak. Dila Firly Febian. Hadir Bapak. Luciana. Rifa Firdianti. Rifa. Cecep Ali Rahman. Rizky Sopianti. Rizky hadir Bapak. Nadia Janatin. Hadir Pak. Rian Ardiansyah. Wina Setiawati. Hadir Pak. Raju Taufikur Rahman. Raju. Randi Triansyah. Tria Sulastri. Hadir Pak. Hadir. Sari Milenia. Hadir, Pak. Krisdayanti. Hadir, Pak. Bapak mohon maaf. Andira tadi hadir, sinyalnya putus-putus Bapak, mohon maaf. Andira. Oke, yang lain yang belum disebut, yang sudah gabung siapa aja? Oke, nanti cross check aja ya. Oke, teman-teman semua, silakan kita sudah menit atau jam terakhir ini ya, jam 2. Silakanlah untuk mengefisienkan waktu. Silakan kepada kelompok berapa sekarang yang memandu diskusi. Kelompok 7, Pak. Ya, mangga. Saya serahkan ke kelompok 7. Siapa aja? Dila, Rima, sama Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana perwujudan wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia? Jawabannya yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bagaimana kelompok 3? Diulang pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana perwujudan wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia? Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan geopolitik dalam pembangunan nasional? Untuk jawabannya, geopolitik merupakan permasalahan yang sangat penting pada 2 abad terakhir ini. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya, yang kemudian dikenal dengan negara. Dalam
perkembangannya, pengertian tidak saja diartikan sebagai intuisi yang secara minimal meliputi unsur wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berkuasa. Unsur rakyat suatu negara di samping warga negara juga meliputi bukan warga negara. Agar negara mencapai tujuan nasional aman dan sejahtera, perlu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang dimaksud agar warga negara Indonesia tahu tentang hak dan kewajiban, serta mampu berdiri dan tetap menjaga dirinya di tengah arus globalisasi, khususnya dalam hal pembangunan nasional. Di mana jawabannya, Nadia? Baik, terima kasih kepada kelompok 6. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arpa, apa yang dapat dilakukan kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi tantangan geopolitik Indonesia di era globalisasi. Caranya dengan cara memanfaatkan keuntungan di era globalisasi dan mencegah kegiatan negatif seperti westernisasi di era globalisasi ini. Gimana, Arpa? Iya, terima kasih, Rima. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sari. Pertanyaannya, bagaimana upaya geopolitik pemerintah Indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Upaya yang pertama adalah peningkatan kekuatan Angkatan Laut Indonesia. Posisi Indonesia sebagai benua maritim. Jadi harus tegas menetapkan posisi wilayahnya meliputi ruang di mana negara berdaulat penuh, memiliki hak berdaulat, dan ruang di mana negara perlu memiliki pengaruh baik eksklusif maupun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan. Dari aspek ekonomi, Laut Indonesia menyimpan sumber daya alam yang melimpah, sehingga secara geopolitik dan geostrategi, sektor kelautan negara ini menjadi elemen penting mencakup di bidang pertahanan. Konflik teritorial masih menjadi isu yang penting. Perundingan penetapan perbatasan maritim dengan negara-negara tetangga masih banyak yang belum clear. Upaya yang kedua yaitu pembangunan wilayah perbatasan Indonesia. Mengutip dari kalimat Manakertrans Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan beranda depan wilayah negara. Bagaimana, Sari? Ya, sudah cukup. Terima kasih.
Ada yang ke ruang chat tuh ininya pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Nina. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia? Jawabannya, geopolitik merupakan salah satu aspek dalam wawasan Nusantara. Aspek ini menerangkan cara bangsa Indonesia memahami kondisi geografisnya dalam membuat kebijakan politik. Selain geopolitik, aspek pemahaman kondisi geografisnya ini juga dimuat ke dalam kebijakan geostrategi hingga geoekonomi. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi di Indonesia adalah dengan cara mengembangkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah bentuk dari cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia untuk mengenali diri sendiri dan juga bentuk geografinya. Di dalam berdasarkan sebuah bentuk Pancasila dan UUD 1945. Di dalam melakukan pelaksanaannya, kemudian wawasan Nusantara itu tersebut akan mengutamakan sebuah kesatuan wilayah guna untuk menghargai sebuah kebinekaan guna untuk tercapainya sebuah tujuan nasional. Cukup jawabannya, Nina. Nina. Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama.
Contohnya, perwujudan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia. Perwujudannya adalah yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bagaimana, Raju? Silakan lah bisa sambil jalan lanjut aja ke yang lain. Ini kan yang di room chat belum ditanggapi ya. Dan hampir sama, sekarang sebenarnya ini apa pertanyaannya. Ini siapa? Anggota ini siapa aja? Rima, siapa aja? Tadi lupa lagi anggota kelompoknya. Dila sama Tiana. Masih ada yang mau dibahas? Yang belum dijawab? Ada Bapak yang di room chat. Teman-teman kalau ada yang mau bantu jawab silakan.
Geografi itu apa sih? Kan ini kan dari dua konsep ya. Geografi itu apa? Ilmu tentang apa? Rahman coba. Rahman, menurut kamu geografi itu ilmu tentang apa? Dafa? Gimana Pak? Dafa? Rian? Rian Herdiansyah? Geografi, Pak. Ya. Geografi itu ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi, Pak. Oke, kamu tinggal di mana? Di Garut, Pak. Kecamatan? Wanaraja. Sekarang di Garut? Iya. Oke. Nadia? Ya, Pak. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksinya. Oke, sekarang politik. Coba Suscia. Suscia. Susiana. Muhammad Naufal. Arfa Politik Fauzia. adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Oke. Arfa ada nih, Arfa Fauzia. Tria Sulastri. Tria Sulastri. Wina Setiawati. Ya, Pak. Ya, menurut kamu apa? Windy Riani. Iya, Pak. Menurut kamu apa? Geografi. Iya, ilmu yang mempelajari mengenai apa ya? Seperti tata letak. Kalau politik, Gitu, Pak. oke, itu. Kalau politik itu apa? Politik itu suatu ilmu di bidang kenegaraan. Oke. Sari. Sari Milenia. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Oke, Nina Damayanti. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Oke. Jadi pada ini kan yang satu berbicara tentang tata letak wilayah ya, letak geografis. Yang satu berbicara mengenai kekuasaan, pengelolaan negara dan sebagainya. Nah, ini digabungkan ya. Ini ada letak wilayah, ada letak geografis.
Sementara kan di sana mengurus negara ya, mengurus manusia. Jadi secara politik ya, letak geografis itu bukan hanya sebatas wilayah tempat orang untuk hidup tinggal ya, tetapi ada mekanisme kenapa orang bisa tinggal di wilayah tersebut dan bagaimana cara mengelola wilayah tersebut ya. Untuk siapa ya? Untuk warga negara, untuk kesejahteraan rakyat. Coba ya di sini yang paling jauh orang mana? Yang paling jauh ada yang dari luar Jawa? Ada luar Jawa Barat? Ada yang dari luar Jawa Barat? Semuanya orang Jawa Barat? Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Pak. Jadi tempat yang dihuni oleh manusia itu ya bukan semata-mata ya tempat karena ada tempat itu ya. Tapi itu mengandung unsur-unsur politik yang harus dikembangkan, yang harus dibangun. Bukan hanya pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan sumber daya manusianya kan gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara geopolitik Indonesia, ini kan wujudnya wawasan Nusantara. Di mana secara geografis orang Indonesia itu ya wilayah yang disebut Nusantara, Nusa Antara, kepulauan. Ya. Yang jumlah daratannya itu lebih kecil ya daripada wilayah lautannya. Berarti kita punya potensi sumber daya laut yang lebih besar daripada daratan. Tapi pertanyaan saya, kenapa tidak ada orang yang tinggal di laut misalnya? Kalau daratan itu sempit, katakanlah sudah padat ya. Pulau paling padat di Indonesia itu apa? Pulau paling padat. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau paling besar, paling luas. Atau pulau-pulau luas selain Jawa apa? Pulau-pulau luas di Indonesia coba sebutkan. Kalimantan, Sumatera. Kalimantan. Kalimantan, Pak. Sumatera. Saya mau tanya, di mana ibu kota Indonesia? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Oke, kenapa DKI Jakarta menjadi ibu kota? Letak geografisnya tidak jauh dari yang lain. Kata siapa tidak jauh dari yang lain? Coba, apakah itu hanya alasan letak geografis? Ini kan kita bicara geopolitik, bukan hanya bicara geografi. Ya. Kenapa coba? Kenapa ibu kota Jawa Barat itu Bandung? Kenapa ibu kota Kabupaten Tasik itu Singaparna misalnya, tidak Cipatujah, tidak Karangtunggal? Jadi ruang tempat hidup manusia itu untuk mengelola sumber daya manusia itu ya dilihat dari sisi ketika ada sebuah tempat itu kan ada makanya ada perencanaan pembangunan ya. Kalau Anda misalnya ada waktu untuk berkunjung ke Dinas Tata Ruang, ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berarti tidak sembarang tempat ya. Ada unsur politik yang memang itu disengaja untuk desain ya, ada grand design, ada perencanaan sebuah tempat wilayah itu. Apakah itu wilayah itu memiliki unsur ekonomi, memiliki unsur agraris ya, punya potensi apa wilayah tersebut? Ya. Lalu kenapa ibu kota kita mau dipindahkan dari Jakarta misalnya ke Kalimantan? Itu kan masalah geopolitik. Lalu kenapa dengan masalah internasional misalnya? Kita ini negara yang memiliki luas wilayah yang besar daripada negara lain di Asia Tenggara. Tapi kenapa Malaysia misalnya mengganggu
ataupun mengklaim wilayah. Dulu si Padan Ligitan yang udah keluar ya, Blok Ambalat, belum lagi Natuna misalnya, masih sengketa. Kenapa? Tempat itu menjadi sensitif dalam isu-isu nasional maupun internasional. Sama halnya ketika misalnya Anda, orang tua Anda punya tanah dengan tetangga Anda memindahkan patok hanya 1 jengkal. Itu kan pasti menjadi masalah. Itu kan pasti menjadi persoalan. Jadi itu yang harus Anda gali ya, tentang dalam hal geopolitik. Tolong minggu depan di pertemuan terakhir, kan tentang geostrategi ya. Anda pahami lagi tentang geopolitik. Dan saya harapkan begini, kalau ada waktu saya sebelum masuk Zoom, Anda persiapkan gitu ya dengan baik, biar ketika masuk ke Zoom tinggal diskusi gitu kan. Jadi pertanyaan disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, karena waktu sudah habis, kita jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.